wa in tazam bi tariqatihi faqad samahu jalal aqidatan islamiyatan asasan bi fikrati wa mikasan amali wa mastarun yahtami. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Muhammad Ali dan Ibu Sri Zulaikha, serta keluarga besar Bapak Mas Agus Adhan dan Ibu Erayeni. Yang berbahagia kedua mempelai Ananda Rika Amalia dan juga Mas Agus Iqbal Prayoga. Yang kami hormati segenap alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh pemuda dan juga tokoh wanita yang ada di lingkungan lorong Petamburan dan juga lorong Tamasan Empat Ubu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat, termasuk hari ini kita diizinkan oleh Allah menapaki satu jalan ke tempat ini untuk menghadiri resepsi pernikahan kedua mempelai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan sebagai tanda kebesarannya. Maka kata Imam Nawawi, sesungguhnya di antara nikmat yang diberikan kepada anak cucu Adam adalah dua perkumpulan untuk belajar. Yang pertama perkumpulan kematian, yang kedua perkumpulan pernikahan. Kenapa? Karena di dalam keduanya ada pelajaran yang bisa kita ambil. Melihat pasangan pernikahan, maka kita kembali belajar merenungi apa itu rumah tangga bagi diri kita. Dan ketika kita pergi kepada kematian, maka kita mengingat kematian. Dan hari ini kita menyaksikan kebesaran Allah ketika kedua mempelai bersanding di pelaminan. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada orang yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita jika dia mau mengakui kita sebagai umatnya, tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Seseorang yang telah ditakdirkan Allah untuk menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Maka kalau kita ingin mencari contoh, termasuk dalam pernikahan, contohnya sudah jelas, Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah." Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah ada contoh yang sempurna, termasuk soal pernikahan. Jadi kalau mau cari role model sebuah pernikahan, jangan cari yang lain. Karena kalau kita cari artis, artis bulan-bulan cerai. Karena kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita, cekcok sedikit selesai. Tapi kita lihat rumah tangga Rasulullah. Rumah tangga Rasulullah adalah contoh yang sempurna kalau kita ingin belajar membina rumah tangga yang sebenarnya. Rumah tangga Rasulullah menurut sebagian ulama adalah percontohan. Kenapa? Karena beliau mencontohkan kepada kita dari mulai melamar istrinya sampai dengan berhubungan suami istri. Mau semuanya ada. Dari mulai melamar sampai ngadepi bini yang ngambek, itu Rasulullah ada. Nggak percaya, buka Sirah Nabawiyah. Kaget ketemu si Kokbah di mana ada cerita yang sedikit lucu tapi ada pelajarannya. Istri Nabi ada banyak. Di antara istri Nabi ada yang namanya Bunda Sofia. Bunda Sofia ini orang Bani Israel, orang Yahudi, tapi sudah masuk Islam. Ya, beliau ini konon katanya istri Nabi yang paling pintar. Makanya alhamdulillah anak saya kasih nama Ayah Sofia. Kenapa? Karena ambil Sofia itu. Nah, pada suatu hari Bunda Aisyah, istri Nabi, salah satu istri Nabi juga, dan Bunda Sauda, ini ceritanya sedang kalau kata orang Palembang itu penesan pas Bunda Sofia lagi lewat. Kata dua istri Nabi ini, "Hei Yahudi." Maksudnya bukan hatoi ya, maksudnya di sini bercanda. Tapi ternyata Bunda Sofianya agak sedikit ngambek. Karena Bunda Sofianya ngambek, Nabi datang. Apa langsung marah-marah? Tidak. Nabi datang, Nabi rangkul Bunda Sofia, Nabi tatap wajahnya, terus Nabi ngomong, "Wahai Sofia, sesungguhnya mereka
mendapatkan satu kenikmatan, aku sebagai suaminya seorang nabi, dan engkau mendapatkan 3 kenikmatan karena bapakmu Musa adalah nabi, pamanmu Harun adalah nabi, dan aku suamimu adalah nabi. Maka Bunda Sofia langsung wajahnya cerah kembali dan beliau ceria lagi. Sementara 2 istri Nabi yang lain juga kembali ceria. Kenapa? Karena sama-sama mendapatkan nikmat. Begitulah cara Nabi. Dan kita sebagai umatnya wajib mencontoh beliau. Kenapa? Karena tadi laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah adalah contoh yang sempurna. Lebih daripada itu, ada satu fakta yang sedikit miris. Dalam 10 tahun terakhir, berdasarkan survei dari Lembaga Perlindungan Hak Wanita Indonesia, tingkat perceraian umat muslimnya dan tingkat KDRT di keluarga muslim meningkat hampir 21% dalam 10 tahun terakhir. Dan setelah diteliti oleh para ahli, penyebabnya adalah rata-rata pasangan muda yang baru menikah tidak benar-benar paham tentang 3 hal. Apa? Yang pertama, tidak terlalu paham apa itu nikah. 2, tidak terlalu paham apa tujuan menikah. Dan 3, tidak terlalu paham aturan pernikahan. Sehingga yang terjadi perceraian di atas pernikahan yang singkat, 2-3 bulan selesai, 1-2 tahun selesai. KDRT meningkat. Kenapa? Karena tidak paham hal 3 hal tadi. Tidak usah jauh-jauh ke pernikahan. Kita ambil contoh sekolah saja. Orang zaman dulu tahu apa itu sekolah, tahu tujuan sekolah, tahu aturan sekolah. Mereka tahu kalau anaknya disekolahin, maka dia sudah siap anaknya untuk dididik. Dia tahu bahwa sekolah akan menerapkan peraturan kepada si anak tersebut. Orang zaman sekarang nggak ngerti. Akibatnya pada saat guru menerapkan disiplin, yang muncul adalah kriminalisasi. Guru dihantam, guru ditangkap, guru dijebloskan. Kenapa? Karena tidak tahu apa itu sekolah, apa tujuan sekolah, dan aturan di sekolah. Sama pernikahan juga gitu. Zaman sekarang orang mudah banget cerai. Dikit-dikit kau bercerai, dikit-dikit kau bercerai. Yang betina juga sama. Ayo kau lihat balik ke mama aku. Kenapa? Karena tadi tidak benar-benar paham. Pernikahan cuma dianggap legalitas hubungan, dari pacaran berubah jadi suami istri. Tidak tahu apa itu pernikahan. Padahal di dalam Islam pernikahan itu sudah sangat jelas disebutkan. Kata Nabi, an-nikah min sunnati. Nikah itu sunnahku. Maka yang namanya pernikahan di dalam Islam itu ibadah, bukan sekedar berubah status. Karena kalau sekedar berubah status itu namanya kalau orang barat paperless, cinta di atas kertas. Sudah selesai tanda tangan, ya, satu malam udah kumpul, besok wassalam. Kenapa? Karena itu tadi selesai sudah nikah. Ada survei agak lucu. Laki-laki dan perempuan sebelum nikah masih pacaran itu punya 2 kecenderungan. Laki-laki cenderung penasaran, sementara perempuan cenderung pengen memiliki. Jadi begitu sudah nikah, kalau tidak ada dasar agama yang terjadi, selesai. Kenapa? Si lanang sudah dapat apa yang dia mau, tidak peduli lagi. Betino, kau sudah jadi laki aku, selesai. Kenapa? Karena tidak ada dasar yang kuat. Tapi kalau dia tahu nikah itu ibadah, maka insya Allah fondasinya bakal jauh lebih kuat. Yang kedua, tahu tujuannya. Coba kita tes dulu. Kita tujuan nikah apa? Kalian nikah pengen apa? Pengen cak malu, pengen cak malu. Rumah tangga bahagia. Rumah tangga bahagia. Bahagia. Salah beda? Tidak salah, benar. Rumah tangga bahagia. Tapi itu cuma hasil dari tujuan yang sebenarnya. Kenapa? Karena tujuan sebenarnya dari pernikahan tidak lain dan tidak bukan adalah mardhatillah, ridho Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, apa yang dikasih? Nak bahagia, laju. Nak budak yang soleh, laju. Nak rezeki yang banyak, laju. Cuman masalahnya bikin Allah ridho itu harus sesuai aturan.
Hari ini mereka sudah ngejalankan aturan yang pertama, apa? Hijab, kabul, sah jadi suami istri. Tapi aturan-aturan yang lain masih banyak, dan itu yang harus jadi PR buat mereka. Apa aturannya? Kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami ada 3. 1, kewajiban suami itu memberi nafkah semaksimal mungkin, sepacak-pacaknya. Tapi bukan berarti malas. Jangan mentang-mentang sepacak-pacaknya sekedar nyobain. Tidak, effort dulu, usaha dulu yang keras, mentok sedapatnya segitu, baru selesai. Ya, kalau usahanya masih kurang, belum. Itu nafkah yang pertama. Yang kedua, tugas suami itu adalah ngasih pendidikan. Ya, ngasih pendidikan kepada siapa? Kepada anak dan istrinya. Tapi di atas itu semua, nomor 1, dia dulu harus belajar. Kalau pengen rumah tangga tentram, pengen semuanya sholat, lakinya dulu sholat. Pengen anak sholat, mbaknya dulu sholat. Dia dulu kasih contoh, lanang dulu kasih contoh, baru bisa bini sama anak melok. Yang ketiga, ngenjo perlindungan. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qu anfusikum wa ahlikum naro." Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Jadi segala sesuatu yang kira-kira bakal merusak rumah tangga, bakal bikin jauh dari Allah, jauhkan. Kalau belum kawin dulu hobi minum, berhenti. Kalau belum kawin dulu hobi keluyuran tengah malam, berhenti. Kalau belum kawin dulu hobi buka selop, berhenti. Jadi segala gawean buruk lepas, biar nanti begitu masuk kepada pernikahan, dia bisa ngasih contoh dan dia bisa melindungi keluarganya. Bukan cuma dari bahaya dunia, tapi juga daripada bahaya di akhirat. Nah, kalau 3 hal ini sudah bisa dijalankan dengan benar, maka insya Allah barulah kita bisa mendapatkan rumah tangga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan cuma sekedar ucapan mulut, tapi harus dimulai dari hati. Jadi mulai malam ini, mulai pagi ini, mulai sore nanti, rubah segala hal yang buruk, kita pindah, kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik, supaya rumah tangga kita juga melok baik. Saya kira ini baik yang bisa disampaikan, karena sejujurnya saya juga masih newbie, masih anak baru 12 tahun. Nikahnya baru 12 tahun. Di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang nikahnya mungkin sudah puluhan tahun dan sudah punya pengalaman yang bertubi-tubi. Saya masih newbie, tapi di sini saya tidak mengajari siapa-siapa. Saya sedang mengingatkan kepada diri saya sendiri dan berbagi kepada kedua mempelai serta kita semua untuk kembali ke tujuan awal kita nikah, yaitu mencari ridho Allah. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya meminta keridhaan dari Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita berdoa. Dimulai dengan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami semua yang di sini hidayah-Mu yang terbaik. Jadikanlah ruang-ruang di hati kami terbuka untuk menerima segala ilmu yang mungkin Kau tebarkan pada acara hari ini, dan berikanlah ruang-ruang di hati kami untuk melepaskan segala hal yang menjadi penyakit di hati kami. Ya Allah ya Rabbi, karuniakanlah kepada kedua mempelai yang hari ini menikah segala nikmat-Mu, nikmat rumah tangga, nikmat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karuniakanlah kepada mereka keturunan-keturunan yang kelak akan menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Allahumma alifna kama alafta baina Adam wa Hawa
baina Yusuf wa Zulaiha, baina Ibrahim wa Sarah wa Hajar, kama alaqta baina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.